Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yunida Adi Saputra, biasa dipanggil dengan Pak Nido. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti pelatihan GPK tingkat mahir, dan pada saat ini pula saya sudah bersama rekan saya, yang mana kita akan melakukan wawancara dan diskusi. Oleh karena itu mohon Ibu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Ayuna, biasa dipanggil Bu Sinta. Saat ini saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 1 Pringgondani. Sebelum mutasi ke SD Negeri 1 Pringgondani, saya mengikuti GBK tingkat mahir di Negeri 5 Sumberoto, Kecamatan Danomulyo. Ya, luar biasa sekali ya Bu Sinta. Mohon izin Bu Sinta ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya memaparkan kerangka kerja yang menjadi landasan diskusi kita pada hari ini. Jadi dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif, makanya kita mengenal kerangka MTSS atau biasanya disingkat dengan Multi Tier System of Support. Seperti itu Bu Sinta ya. Wah, ini topik yang baru ini Pak buat saya. Oh iya, betul. Memang ini sebenarnya juga topik yang baru. Saya juga baru mendapatkan materinya Bu Sinta ya. Nah, fokus wawancara dan diskusi kita nanti ini terkait dengan dukungan multi tingkat atau MTSS ini nanti juga kita fokusnya ke dukungan tingkat 3 seperti PPI, yaitu program pembelajaran individual. Kemudian juga kita ada IFSP yang mana itu adalah Individualized Family Service Plan, dan IBP yaitu Individualized Behavior Plan. Tentunya beserta fungsinya dalam pendidikan inklusi. Baik Pak, silakan. Oke, jadi MTSS atau Multi Tier System of Support itu adalah kerangka. Jadi ini cuma berupa framework gitu Bu ya, yang mana dia itu mengintegrasikan antara penilaian dan intervensi untuk membantu setiap siswa mencapai potensi yang dimilikinya. Sistem ini dibagi menjadi 3 tingkatan tentunya. Tingkat pertama yaitu universal, kemudian tingkat kedua itu target, kemudian tingkat ketiga adalah intensif. Untuk tingkat universal ini diberlakukan untuk seluruh siswa di kelas 5 kalau Ibu kelas 5 ya. Kemudian juga yang kedua itu targeted, berarti intervensi kelompok kecil yang mana diperuntukkan untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Dan yang terakhir untuk tingkat ketiga ini adalah dukungan individual yang spesifik dan secara mendalam seperti itu. Benar sekali ya Pak, berarti ternyata MTSS itu dibagi menjadi 3 bagian. Terus aplikasinya itu seperti apa Pak? Dan dukungan atau tier ketiga itu? Oke, luar biasa ya, ini Bu Sinta ternyata langsung nyambung Bu ya. Jadi untuk dukungan tingkat 3 pada fokus individualisasinya itu fokusnya itu adalah pada siswa yang memiliki hambatan atau perilaku yang signifikan atau terlalu mencolok dan bisa dilihat gitu Bu ya. Kemudian 3 instrumen yang biasa digunakan itu, yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan singkat tadi adalah PPI, yaitu program pembelajaran individual, di mana fokus utamanya itu adalah memodifikasi kurikulum dan tujuan pembelajarannya yang disesuaikan khusus untuk satu siswa penyandang disabilitas. Kalau dalam kelasnya Bu Sinta kan memang ada 1 orang siswa yang benar-benar membutuhkan PPI ini Bu ya, namanya anak Burhan itu. Kemudian untuk yang kedua adalah IFSP atau Individualized Family Service Plan, di mana rencana layanan yang ini tidak hanya pada fokusnya itu seluruh anak gitu, tidak, tapi ini rencana layanan ini tidak ada kayak misalnya ini dipetakan harus anak usia berapa gitu. Ini lebih ke tidak hanya untuk anak usia dini, karena anak usia dini kan biasanya harus ada bantuan family, tapi kalau di sini tidak. Jadi juga melibatkan sumber daya bagi keluarga. Intinya ini keluarga harus kita libatkan kalau dalam tahap ini. Kemudian yang selanjutnya adalah IBP, yaitu Individualized Behavior Plan, di mana
strategi intervensi formal ini dirancang khusus untuk mengelola dan memperbaiki perilaku yang menghambat proses belajar siswa. Karena kan ini fokusnya perilaku, kadang kita melihat dalam kelas, oh anak ini kok kelihatannya sedikit unik daripada lainnya gitu ya. Jadi seperti itu nanti kira-kira. Kemudian fungsinya MTSS dan 3TR tadi seperti apa Pak dalam pendidikan inklusif? Oke, jadi kalau untuk fungsinya itu sendiri dalam pendidikan inklusif itu tentunya kalau fungsi utama dari penerapan multi-tier support system itu kan dengan beserta 3 dukungannya tadi itu sebenarnya tidak memisahkan siswa dari kelompoknya atau dari kelasnya, tidak. Saya dulu juga beranggapan yang sama. Saya kira kalau anak-anak ini sudah kita posisikan di tier 3, maka anak itu kita sendirikan, ternyata tidak. Jadi yang pertama tentunya dari keseluruhan tadi itu adalah menghilangkan hambatan, yaitu memastikan bahwa kebutuhan spesifik siswa tadi tidak menghalangi mereka untuk berpartisipasi di kelas. Hambatan ini entah itu termasuk lokasinya atau keamanan dan sarana prasaranya bisa termasuk. Kemudian keadilan atau equity, di mana bantuan yang berbeda-beda itu harus kita berikan kepada anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing, ya, secara terdiferensiasi gitu ya. Dan kemudian berkelanjutan juga harusnya, karena ada data yang bisa kita peroleh secara terukur untuk memantau kemajuan perkembangan siswa kita itu secara berkala. Nah, dengan pendekatan ini, pendidikan inklusif itu nanti tidak hanya sekedar menempatkan anak di kelas yang sama. Ayo wes, kalau inklusif berarti semuanya dalam satu kelas sama, kita sudah inklusif. Nah, tidak seperti itu. Tetapi memastikan benar-benar bahwa anak-anak ini didukung secara tepat, ada program yang jelas, dan juga mereka dapat berkembang bersama dengan teman sebayanya mereka masing-masing itu. Jadi lebih terstruktur dan tidak sembarangan ya Pak ya? Nah iya betul. Nah itu tadi secara singkat saja Bu ya. Nah kira-kira setelah dari diskusi dan wawancara yang kita lakukan saat ini, apakah penjelasan saya tadi itu dapat mempengaruhi pemahaman tentang cara mendukung murid penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif? Saya akhirnya mendapatkan insight atau pemahaman Pak tentang rangka penerapan MTSS. Saya pikir pendidikan inklusi itu sulit dan ribet Pak, ternyata terstruktur. Saya kira dukungan untuk disabilitas hanya tanggung jawab guru pendamping khusus atau GBK. Setelah mendengar penjelasan MTSS dari Pak Nido, saya menyadari bahwa dukungan adalah kesinambungan di mana guru reguler memegang peran krusial di tingkat 1 dan 2. Ya Bu ya, jadi kayak semuanya saling bekerja sama gitu Bu ya. Dan yang kedua, saya baru dan merasa IBP sangat membantu karena seringkali perilaku nakal atau sulit di kelas itu dianggap sebagai kenakalan. Padahal itu adalah hambatan komunikasi yang butuh intervensi terencana. Ya, betul. PPI juga bisa diterapkan dalam perencanaan pembelajaran kurikulum yang kaku dan dapat diringkas disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Ya, betul. Dan yang terakhir, saya menyadari bahwa kemajuan di sekolah seringkali terhenti jika tidak selaras dengan kondisi di lingkungan keluarganya. Di rumahnya Bu ya. Di rumah, terutama untuk transisi anak di usia dini. Oke, ya betul ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan dan ternyata Bu Sinta juga sudah mendapatkan pemahaman yang luar biasa tadi itu, kalau menurut saya luar biasa sekali ya Bu Sinta ya, karena ternyata MTSS itu sendiri dan 3 tingkat dukungannya meliputi PPI, FIF, SP dan IBP tadi itu dalam pendidikan inklusi ternyata memiliki peran masing-masing gitu Bu ya. Semoga setelah pemahaman bermakna ini kita dapat membantu peserta didik kita lebih terencana lagi ke depannya, mengingat di sekolah kita juga ada beberapa siswa dengan kebutuhan khusus Bu ya. Kalau saya sih menganggapnya mereka itu bukan hambatan bagi kita, tapi lebih ke tantangan gitu Pak Bu ya. Demikian tadi Bu wawancara dari saya dengan Bu Sinta, dan sekarang Bu Sinta rekan kerja saya di SDN 1 Priwodani, yang mana sebelumnya memang Ibu adalah mutasi Bu ya dari sekolah sebelumnya. Demikian sekian dari saya hasil wawancara dengan Bu Sinta. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.